Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama kami kelompok Genes AIS dari Rombel TI02 yang membawakan materi proyek, yaitu proyek pertama yaitu produk UMKM. Di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari tampilan landing page kami. Silakan bisa dilanjutkan. Jadi di sini di bagian pertama yaitu ada home. Kita membuat aplikasi UMKM Fashion yang dimana di home itu ada scroll ke bawah. Ada halaman utama yaitu ya di sini ada produk-produknya juga. Terus tentang toko kami itu yang bernama Jenis Size. Lalu di sini juga ada produk, login dan logout. Udah gitu Kak. Apa dijelasin? Sekarang kita lanjut ke bagian login. Yang pertama, pada halaman login kita dapat memasukkan username kita dan password. Kita bisa mengingat username dengan mengklik remember me, atau jika belum terdaftar akunnya kita bisa register dan sign in. jika belum ada akunnya, Bisa juga ketika sign in bisa juga kita menggunakan nama username, email, dan menggunakan pengguna sebagai admin atau pengguna. Pada tampilan register, menggunakan email dan sebagai admin atau pengguna. karena sebelumnya akunnya sudah dibuat terlebih dahulu, maka kita bisa sign in. Kita masuk ke halaman sign in. Di sini adalah project database ini. Seperti kita lihat di halaman awal kita memiliki selamat datang di produk UMKM untuk backend-nya. Lalu terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada supplier. Di sini kita bisa menerapkan fungsi create dari mulai create. Kita bisa menambahkan di sini. Lalu kita bisa view jika datanya secara lengkap di table. Lalu fungsi update, kita bisa mengupdate-nya. Kita kasih contoh ID, kita beri angka 4. Maka akan otomatis ID menjadi angka 4. Lalu kita bisa mendelete sebuah table. Di sini saya akan mencoba terapkan fungsi create di supplier. Kita sebutkan ID-nya bisa 5, namanya Muhammad, kotanya Manado, kontaknya Aska, misalnya, lalu alamatnya Mangga 2, misalnya, lalu nomor teleponnya apa, kita masukkan datanya. Nah, sudah termasuk. Ini adalah fungsi create dari table supplier. Nah, kan di sini kita bisa lihat ID-nya. Tadi kita buat 5, lalu ini kita update menjadi 4. Nah, jadi sudah terupdate ya table supplier. Nah, lalu untuk table yang lain, kita table users. Nah, di sini agak berbeda, tidak ada fungsi create, tidak ada fungsi update, karena di sini semua yang login akan terdaftar di sini. Seperti tadi, Aska 12, lalu saya sebagai Aska tadi login dengan email askarizki1@gmail.com, akan langsung terdaftar di sini ketika register. Nah, begitu register, datanya akan masuk otomatis ke dalam sini.
Lalu untuk tabel produk sama seperti tabel yang lain, ada fungsi create, view, update. Kita bisa membuat data produk. Lalu kita bisa melihat detailnya, lalu view table. Nah, di sini ada fungsi foto yang fotonya sudah tampil di tampilan view, lalu untuk menguploadnya juga di tampilan view, jadi foto akan otomatis tertampil di tampilan view. Di sini ada fotonya, foto jeans. Lalu kita back, misal di tas sudah ada fotonya. Di sini kalau view kita akan mendapatkan detailnya secara langsung. Nah, untuk mengubah fotonya bisa secara kita mencos filenya terlebih dahulu atau menggunakan update dan mengganti sesuai dengan nama fotonya. Misal fotonya jadi 2.jpg, maka fotonya akan otomatis berubah. Lalu kita lanjut ke tabel pesanan. Nah, di sini semua barang-barang pesanan akan semua terinput ke sini. Mulai dari pembuatan, lalu melihat tabelnya secara langsung. Nah, ataupun kita juga bisa mengupdate-nya seperti biasa. Nah, fungsinya semuanya sama, CRUD sudah teraplikasikan pada semua tabel. Lalu pada data pembelian, sama seperti tabel sebelumnya, sudah ada fungsi-fungsi yang bisa kita terapkan, view, create, sama seperti pada tabel supplier, kita bisa membuat, bisa mengupdate, dan lain-lain. Kita juga bisa mendelete user, semisal mendelete data, jika misalnya data yang di-input salah atau tidak sesuai. Lalu yang terakhir, untuk jenis produk, untuk jenis produknya sudah disesuaikan, kita sama seperti tabel sebelumnya, kita bisa membuat produk baru, melihatnya, melihat detailnya, mengupdate-nya, atau menghapus salah satu. Nah, mungkin itu salah satu dari fungsi backend. Sekarang kita kembali ke halaman landing page. Nah, di sini kita bisa membeli sebuah produk. Misal kita mau beli tas trendy, kita tinggal klik saja. Nanti dia otomatis ke halaman beli produk. ID-nya bisa diisi secara bebas. Nah, jumlah yang mau kita beli, user ID-nya sesuai dengan user administrator saja, 1. Lalu produk ID-nya 1 saja. Nah, kalau sudah, kita bisa pembeli bisa membeli, submit, nanti datanya akan langsung otomatis terinput. Akan langsung terinput di pada tabel pesanan. Nah, oh iya, kita tadi lupa melakukan input tanggal. Nah, datanya otomatis dari landing page sudah otomatis masuk ke dalam backend. Kita coba ke produk lainnya. Misal jilbab anak, kita masukkan CD-nya 6, jumlahnya 10. Lalu kita masukkan user ID dan produk ID, jilbab itu produknya kedua. Setelah itu kita submit, otomatis akan terinput ke dalam data pesanan. Nah, seperti itulah fungsi dari backend kami. Dapat tabel supplier, user, pada backend, produk, pesanan, pembelian, jenis produk, lalu pada landing page-nya sudah ada fungsi login, dan kita bisa register. Kalau mau register, kita bisa register. Kita coba register terlebih dahulu. Misal tools, emailnya, passwordnya 1234. Misal kita sebagai admin, kita coba register. Nah, sudah berhasil. Kita login lagi sesuai tadi.
maka dia akan otomatis masuk ke dalam backend karena kita daftar sebagai admin. Ya, kita daftar sebagai user biasa, maka akan otomatis nantinya ke dalam halaman landing page. Nah, kita login sebagai user biasa. Kita upload sebagai pengguna. Nah, otomatis jika login sebagai user biasa akan otomatis langsung ke dalam halaman landing page. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari dalam produk maupun penjelasan. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.